wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang paling bodoh. Cuma saya ini keinginan belajar ilmu agama yang lebih dalam lagi. Untuk itu di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan, untuk memahami dan mengenal ilmu nafas menurut penjelasan nafas adalah rahasia dari semua kehidupan. Dengan nafas tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang mengalami kematian. Sedangkan semenjak awal penciptaannya nyawa hingga masuk ke alam juriya, lalu masuk ke dalam rahim ibunya, kemudian dilahirkan ke dunia, bahkan sampai jasad bersatu kembali menjadi tanah, tidak sedetik pun nafasnya berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pertanyaan, apa nafas yang memiliki kehidupan abadi dan yang memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Pertama saya akan kupas rahasia nafas itu sampai tuntas. Kedudukan nafas keluar masuk namanya Muhammad. Yang dinamakan Muhammad adalah pujian Nabi, adalah jasad sebagai wadah. Yang pertama, bila di luar itu dikatakan ilmu ghaibul ghuyub. Yang kedua, bila di dalam ilmu sirul ashar. Nafas itu yang keluar masuk dari mulut. Kalau nufus itu yang keluar masuk dari hidung. Nafas itu yang keluar masuk dari telinga. Ampas itu yang keluar masuk dari mata. Adapun hidup nafas itu karena ampas. Ampas hidup karena tanafas. Tanafas hidup itu karena nufus. Dan hidup nufus itu karena rasa. Adapun letak nafas itu pada mulut, letak ampas itu pada hidung. Letak nafas itu juga pada antara dua telinga dan letak nufus pada qalbi. Nafas itu yang menuju kepada arsyul mazid. Oleh karena itu hendaklah dipraktikkan ilmu nafas ini, yaitu ilmu ghaibul ghuyub dan ilmu sirul ashar. Karena itu adalah ibadahnya Muhammad. Pahamilah ini, nafas yang keluar dari lubang hidung itu hendaklah dipraktikkan, yaitu hidung kiri itu dinamakan Jibril.
maka ucapannya Allah nafas. Napas yang masuk melalui lubang hidung kanan itu dinamakan Israel, maka ucapannya hu. Dan dua napas di antara dinamakan nur, maka jadilah dua nur, yaitu Allah tambah hu. Dua nur ini bertemu di atas bibir tidak masuk ke dalam tubuh, maka napas inilah yang sampai ke derajatnya yang dinamakan nurul hadi, maka ke arah itulah yang dituju sebenarnya. Perjalanan napas napas yang naik dari jantung sampai ke ubun-ubun namanya Zibril, maka ucapannya hu. Napas yang turun dari ubun-ubun menuju jantung nurani namanya Israel, ucapannya Allah. Ini yang disebut syuhudul wadah fil kasrah atau yuhudul kasrah fil wadah. Menyaksikan yang satu kepada yang banyak, menyaksikan yang banyak kepada yang satu adalah amalan soleh pintu ma'rifat. Sesungguhnya yang dinamakan hati atau qalbu itu adalah nur yang memancar dari bagian bawah jantung, bagian Muhammad, ke arah bagian atas jantung, bagian Allah. Ketika naik sampai ke langit ketujuh, ia berkata hu. Dan ketika turun sampai ke lapisan bumi ketujuh, ia berkata Allah. Inilah hakul da'im atau sholahud da'im.